Shalom bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Renungan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu yang masih kami rasakan. Kau masih memberikan kehidupan, tenaga baru dan kesehatan. Kami akan mempergunakan waktu yang Kau berikan. Tapi sebelum kami beraktivitas, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengajari kami agar kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu sebagai bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Demikian bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, kisah Ayub merupakan kisah klasik tentang suatu penderitaan yang dialami seorang anak manusia. Kisah yang mengharukan namun syarat dengan makna rohani. Ayub menerima pujian dari Tuhan sebagai orang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tak seorang pun di bumi seperti dia, dikatakan dalam firman Tuhan. Selanjutnya, Ayub mengalami ujian yang hebat secara beruntun. Segala harta bendanya habis seketika, anak-anaknya dalam satu hari semuanya mati. Kemudian dia juga sakit barah yang busuk dari telapak kaki sampai kepalanya. Bahkan istrinya juga menyuruhnya untuk mengutuki Tuhan. Sahabat-sahabatnya juga meragukan kesetiaannya kepada Tuhan. Dalam semua penderitaan ini, Ayub tidak berbuat dosa. Karena Ayub sangat mengenal dan percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam tindakannya kepada umatnya. Di balik penderitaan itu, ada rencana Tuhan yang terbaik baginya. Itu yang dia pahami, yang dia tahu terhadap Tuhan yang dia sembah. Jemaat yang saya kasihi, Ayub menggambarkan pengalaman dan ujian hidupnya seperti proses pemurnian emas. Walaupun Allah seolah-olah diam saja dan tak menunjukkan dirinya untuk membelanya, namun dia percaya Allah itu hidup dan mengetahui jalan hidup Ayub yang benar dan selalu setia kepada Allah, dan Allah pasti membenarkannya. Ayub akan timbul seperti emas yang sudah teruji oleh api pencobaan. Jemaat yang saya kasihi, banyak orang percaya selalu ingin menerima perlakuan yang baik, berkat Tuhan, hidup berjalan sesuai dengan harapannya. Tetapi ketika hidupnya tidak seperti yang dia inginkan, dia akan mulai mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungannya, bahkan bisa saja menyalahkan Tuhan juga. Ayub tidak demikian. Walaupun terjadi penderitaan yang beruntun di dalam kehidupannya, dia tetap baik dan taat kepada Tuhan. Dia yakin penderitaan yang diizinkan Tuhan dalam hidupnya untuk menguji dan membentuk serta mendewasakan dia dan memurnikan kualitas hidupnya di hadapan Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, di dalam Perjanjian Baru juga Paulus mengalami penderitaan karena dia menyebarkan Injil Kristus.
Tetapi dia tidak kecewa, dia tidak mundur dan lari dari panggilannya. Justru dia semakin menyadari betapa indah rencana Tuhan di balik penderitaan yang harus dia tanggung. Justru di dalam kelemahannya lah kuasa Tuhan semakin sempurna di dalam kehidupannya. Jemaat yang saya kasihi, pesan dari renungan ini bagi kita semua adalah Tuhan melihat kita, umat yang Dia kasihi, bagaikan sebongkah emas. Namun belum semua bongkahan emas itu tampil bersinar dan murni. Tuhan mau kita tampil bagaikan emas yang murni melalui mengalami proses ujian yang panjang. Apakah harus menderita karena ekonomi kita yang lemah? Atau karena kondisi fisik kita yang lemah atau sakit? Atau karena kita harus kehilangan harta benda kita? Atau karena kita kehilangan orang-orang yang benar-benar kita kasihi? Tetapi kita harus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan dan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita harus bersinar sehingga nilai kadar iman kita semakin tinggi. Apapun bentuk proses pemurnian kesetiaan yang harus kita jalani, membuat kita semakin dewasa, semakin berkenan bagi Tuhan. Karena itu jemaat yang saya kasihi, selamat menjadi emas yang murni dan bernilai tinggi. Mulai hari ini dan seterusnya dalam menjalani hari-hari kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami bahwa Engkau tahu jalan hidup kami, dan Engkau tetap turut campur tangan dalam kehidupan kami. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tahu, dan bisa saja penderitaan menjadi alat uji bagi kami akan kesetiaan kami kepada Tuhan, akan kadar iman kami semakin kami tunjukkan sehingga kehidupan kami benar-benar bersinar. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan. Tolong Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Lawat mereka dalam setiap kondisinya. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang berduka Engkau menghibur mereka. Yang berkekurangan Engkau cukupkan apa yang perlu. Mereka yang berharap akan keberhasilan usaha Engkau berikan keberhasilan. Yang berharap akan keberhasilan dalam studi Engkau berikan. Mereka yang mengharapkan jodoh Engkau berikan jodoh yang sepadan dengan mereka. Dan mereka yang memiliki permasalahan dalam hidupnya Engkau berikan jalan keluar. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam setiap aktivitas hidupnya, pekerjaannya. Engkau tambah-tambahkan rezeki lewat pekerjaan mereka yang baik. Sehingga mereka tetap dalam sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah sukacita yang dari Tuhan tetap ada bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Tuhan Yesus bersama kita. Shalom.